Pak Yasat. Terima kasih atas kesempatannya untuk presentasi dalam memenuhi UAS. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam konteks integrasi ekonomi ASEAN, yaitu terkait dengan hambatan tarif dan perdagangan ASEAN. Izin saya share screen terlebih dahulu. Kita akan mulai dengan PowerPoint saya yang diawali dengan table of content. Prof, mungkin dalam menjelaskan lebih lanjut, seperti yang kita ketahui bahwa ASEAN ini telah lama menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dengan populasi lebih dari 600 jiwa dan PDB yang terus berkembang. ASEAN memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia. Masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang diluncurkan pada tahun 2015 ini bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi, juga memperkuat daya saing ekonomi regional dan meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan ini. Namun, meskipun tarif perdagangan antara anggota ASEAN ini telah menurun secara signifikan, hambatan non-tarif atau NTBS ini, non-tarif barriers, masih menjadi tantangan yang begitu besar yang harus diatasi. Dan hambatan non-tarif ini juga mencakup berbagai bentuk regulasi, standar teknis, dan prosedur kepabeaan yang dapat menghalangi aliran barang dan jasa. Juga dampak dari hambatan ini sangat signifikan, mulai dari peningkatan biaya perdagangan, penurunan efisiensi, sehingga penghambatan pertumbuhan ekonomi regional. Nah, dalam presentasi kali ini, saya sudah menyiapkan table of contents. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dan jenis hambatan non-tarif, kemudian menganalisa upaya yang telah dilakukan melalui Blueprint MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian kita akan melihat perspektif Indo-Pasifik dalam menangani hambatan non-tarif atau project scope, juga pentingnya sentralitas ASEAN dalam mengkoordinasikan upaya regional dan mempertahankan posisi strategisnya dalam arsitektur Indo-Pasifik, dan diakhiri dengan kesimpulan. Baik, yang pertama saya ingin menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Hambatan non-tarif atau NTBS adalah segala bentuk pembatasan selain tarif yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan internasional. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan jenis-jenis NTBS. Yang pertama ada regulasi teknis yang memuat standar peraturan teknis yang harus dipenuhi oleh barang impor seperti persyaratan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Kemudian dengan pembatasan kuantitatif, kuota impor dan lisensi impor yang membatasi jumlah barang yang dapat masuk ke suatu negara. Kemudian yang ketiga ada prosedur kepabeaan, proses bea cukai yang rumit dan berkelit yang memperlambat aliran barang. Ini juga sangat berpengaruh. Kemudian adanya yang keempat, persyaratan dokumentasi. Persyaratan administrasi dan dokumentasi yang berlebihan untuk barang-barang impor dan ekspor. Kemudian adanya kebijakan subsidi dan dukungan domestik. Subsidi kepada produsen lokal yang membuat produk impor kurang kompetitif. Nah, berikutnya kita akan melihat terlebih dahulu dampak dari NTBS terhadap perdagangan antar intra-ASEAN ya. Yang pertama, kita akan melihat biaya perdagangan. Peningkatan biaya perdagangan atau NTBS ini meningkatkan biaya bagi eksportir dan importir yang kemudian menaikkan harga barang dan jasa. Kemudian akan menghambat aliran perdagangan. Prosedur yang rumit dan regulasi yang berbeda-beda antar negara ini memperlambat aliran barang di dalam ASEAN. Kemudian mengurangi kompetisi. NTBS dapat melindungi industri dalam negeri dari kompetisi asing yang sehat dan menghambat inovasi yang efisien. Kemudian kita akan melihat upaya yang telah dilakukan melalui Blueprint MEA untuk mengurangi hambatan-hambatan dan mengevaluasi efektivitasnya. Upaya-upayanya yang pertama ada harmonisasi standar, kemudian ada simplifikasi prosedur kepabeaan,
juga meningkatkan transparansi dan pengembangan infrastruktur digital. Ya, dampak untuk harmonisasi standar teknis, MEA mengembangkan dan mengadopsi standar ASEAN yang diterima secara regional untuk memfasilitasi perdagangan. Kemudian, penerapan ASEAN dengan single window, sebuah sistem yang menyederhanakan dan mempercepat prosedur bea cukai melalui pertukaran data dan elektronik. Kemudian peningkatan transparansi ini dengan meningkatkan transparansi regulasi melalui publikasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Dan pengembangan infrastruktur digital ini upayanya dengan mendorong penggunaan teknologi digital dalam perdagangan termasuk e-commerce dan pertukaran data elektronik. Gitu. Kemudian ada keberhasilan dan efektivitasnya. Di sini kita akan melihat keberhasilan seperti ASEAN ini single window telah membantu menyederhanakan prosedur bea cukai dan meningkatkan efisiensi. Kemudian tantangannya implementasi kebijakan ini tidak merata dan di antara negara anggota karena perbedaan tingkat perkembangan ekonomi dan infrastruktur juga. Kemudian perluasan inisiatif ini diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengharmonisasi regulasi dan penguatan kerjasama teknis antar negara anggota. Kemudian kita akan melihat perspektif Indo-Pasifik dalam menangani hambatan non-tarif. Oke, perspektif ini kita dapat melihat kawasan Indo-Pasifik mencakup beberapa ekonomi besar seperti India, Australia, dan Amerika Serikat yang memiliki teknologi dan praktik terbaik dan dapat diadopsi oleh ASEAN untuk mengatasi NPBS ini. Kerjasama ini bisa membawa berbagai keuntungan. Yang pertama, ketika kita melakukan transfer teknologi, tentu mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan juga prosedur kepabeaan dan regulasi yang baik. Kemudian, best practice, belajar dari praktik terbaik di negara-negara maju dengan menangani NPBS. Kemudian dukungan finansial dan teknis, ini bantuan finansial dan teknis untuk memperkuat infrastruktur perkembangan dan perdagangan ASEAN. Tentu yang pertama di sana poinnya adalah pentingnya kerjasama Indo-Pasifik untuk ASEAN. Dengan transfer teknologi, tadi saya sudah katakan, kemudian best practice dan dukungan finansial. Nah, inisiatif bersama Indo-Pasifik dengan platform perdagangan digital, pengembangan platform perdagangan digital ini yang dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi. Kemudian adanya program harmonisasi regulasi. Kolaborasi ini dalam mengembangkan standar dan regulasi dan supaya diakui secara lintas batas. Kemudian kerjasama teknis dan pelatihan program pelatihan dan pertukaran untuk meningkatkan kapasitas regulator dan pelaku bisnis di ASEAN. Kemudian yang ketiga, ada peran sentral ASEAN dalam arsitektur Indo-Pasifik. Dengan koordinasi kebijakan, ASEAN harus memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi sesuai dengan kepentingan bersama di negara anggota. Fasilitas dialog tentu saja harus ada karena ASEAN dapat berperan sebagai fasilitator dialog antara negara-negara Indo-Pasifik untuk membahas dan mengatasi NPBS ini. Kemudian inisiatif regional, ASEAN dapat menginisiasi proyek regional yang melibatkan negara anggota Indo-Pasifik untuk mengatasi hambatan non-tarif. Dan kita akan berlanjut untuk membahas terkait strategi mempertahankan sentralitas ASEAN. Yang pertama, dengan penguatan kerjasama internal untuk memperkuat kerjasama di antara negara anggota ASEAN sendiri dan menunjukkan kekompakan serta kepemimpinan yang baik. Kemudian adanya engagement dengan mitra eksternal. Kemudian kerjasama yang strategis dengan negara-negara dan organisasi Indo-Pasifik. Kemudian inovasi kebijakan ini untuk menciptakan kebijakan yang inovatif dan proaktif
untuk mengatasi tantangan perdagangan. Dan akhirnya dari beberapa hal yang saya tadi rumuskan, kemudian bahas yang sangat-sangat penting, ini saya menyimpulkan beberapa poin yang tentu dirangkum dari awal hingga akhir. Yang pertama, kita telah melihat ASEAN itu melakukan berbagai upaya untuk mengurangi hambatan tarif melalui blueprint-nya. Namun tantangan pastinya tetap masih ada dalam implementasi yang efektif. Kerjasama dengan negara-negara Indo-Pasifik ini menawarkan peluang untuk mengadopsi teknologi dan praktik terbaik yang dapat membantu ASEAN untuk mengatasi NTBS. Kemudian sentralitas ASEAN dalam arsitektur regional harus dipertahankan melalui koordinasi kebijakan yang kuat, inisiatif regional yang proaktif, dan kerjasama yang strategis dengan mitra eksternal. Baik, Pak Yosef, demikian yang ingin saya sampaikan terkait hambatan tarif. Tentu presentasi ini masih banyak kekurangan dan saya ucapkan terima kasih atas bimbingan Pak Yosef selama ini. Juga mohon maaf atas ketidaksempurnaan pengumpulan tugas dan juga kekurangan-kekurangan lainnya yang saya berjanji akan terus belajar lagi. Terima kasih. Saya Kezia. Akhiri presentasi ini hari ini. Mohon koreksi dan juga mohon maaf. Terima kasih. Selamat beristirahat.